Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Farul Fahrul. Ini saya tunjukkan buat teman-teman semuanya ya, cara menyiram anggrek. Tetapi kita tak perlu khawatir karena takutnya nanti pembusukan akar, teman ya. Jadi untuk menyiram anggrek itu sangat dipengaruhi sekali oleh media tanam dan juga pot yang kita gunakan. Untuk pot yang seperti ini dan media tanam yang kita gunakan adalah sabut kelapa yang bentuknya kasar-kasar, bukan sabut kelapa yang bentuknya udah serabut ya. Jadi kita nggak perlu takut-takut melakukan penyiraman, teman-teman. Ini khusus untuk anggrek yang ditanam seperti ini ya. Tetapi untuk anggrek yang contohnya seperti ini, yang kita tanam di dalam pot tanah liat ya, media tanamnya juga bukan terdiri dari sabut kelapa yang kasar-kasar. Nah contohnya ini tidak boleh dilakukan penyiraman terlalu banyak, teman-teman, nanti dia akan mengalami busuk akar. Tetapi untuk seperti ini yang potnya dari keranjang kawat ya, media tanamnya juga kasar-kasar, ini boleh kita lakukan penyiraman banyak-banyak tanpa takut akan mengalami busuk akar, teman-teman. Kemudian ada juga yang komen dengan bekas air cucian beras itu akan mengundang semut. Itu jawabannya bisa betul, bisa juga salah, teman-teman. Nah, barusan saya melakukan penyiraman di bagian daun anggrek ya dengan bekas air cucian berasnya. Jadi kenapa demikian? Karena saya sudah menyiapkan alat sprayer ya untuk mencuci di bagian daun yang terkena bekas air cucian beras tadi. Kalau teman-teman nggak mau ribet ya, nggak mau bersihin lagi, jadi nyiram anggreknya jangan terkena di bagian daun, jadi cukup di media tanam aja, teman. Nah ini yang tadi, inilah yang menyebabkan air cucian beras itu akan mengundang semut. Kenapa demikian? Karena ini ampas ya dari beras. Ini bukan lagi ampas ya, beras-berasnya juga sekalian jatuh ke anggrek kita. Jadi hal inilah yang mengundang semut, yang membuat media tanamnya dikerumuni semut, teman-teman. Jadi tips ataupun solusinya supaya air cucian beras ya yang kita gunakan tidak didatangi oleh semut, maka disaring dulu ya supaya ampas dari air cucian beras itu tidak jatuh ke media tanam anggrek kita, teman-teman. Kemudian tips yang selanjutnya ingin saya kasih tahu, ini pengalaman pribadi saya aja ya. Untuk penggunaan air cucian beras ini boleh juga teman-teman campurkan sedikit dengan serbuk fungisida ya, yaitu sebagai obat untuk tanaman anggrek ya, untuk membunuh jamur juga. Jadi terkadang kalau saya kalau yang nampak memang itu adalah air cucian beras ya, padahal di dalamnya saya sudah menggunakan sedikit obat fungisida ya sebagai pembunuh hama juga, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah untuk menanam anggrek agar tumbuh subur dan cepat berbunga, makanya kita harus pandai-pandai memilih pot yang sesuai untuk anggrek tersebut ya. Kalau untuk anggrek bulan mini seperti ini ataupun ini adalah anggrek doritis, dia lebih banyak memerlukan cahaya matahari sebenarnya ya. Jadi kita letakkan di tempat yang lebih terang. Ini barusan saya lakukan penanaman ya, jadi tempatnya nanti bukan di sini. Dan saya akan tunjukkan lagi pada teman semuanya ketika anggrek ini sudah berbunga.